Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang kesebangunan segitiga ya. Di sini adalah untuk matematika kesebangunan segitiga dasar dulu ya, yang kita bahas. Gimana cara menyelesaikan unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga tersebut. Oke, nanti kita bahas 3 soal agar kalian ini paham cara menyelesaikan soal dasar kesebangunan segitiga. Oke ya. Nah, sekarang coba ingat dulu materinya. Di sini kita punya segitiga ini ya, ABC dan ada segitiga ADE ya, yang berimpit gini ya. Perhatikan untuk gambar yang paling kiri. Nah, sebetulnya untuk gambar ini segitiga ADE dan segitiga ABC itu sebangun. Soalnya kalau dipecah menjadi dua bagian itu ya, menjadi dua segitiga itu seperti tampak segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, kalian tahu bahwa ini adalah sudut-sudutnya sama, maka akibatnya apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Oke ya, sehingga kita punya rumus dasar atau perbandingan dasar untuk dua segitiga yang sebangun itu adalah AD per AB sama dengan AE per AC dan DE per BC. Gitu ya. Nah, ini adalah dasar rumus yang kita gunakan nanti untuk menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga. Oke ya. Nah, perhatikan untuk soal yang pertama. Di sini ada segitiga ABC ya, dengan ukuran AD itu 8, kemudian DB-nya 5, kemudian BC-nya itu 26, dan DE-nya kita belum tahu. Disuruh untuk mencari panjang DE. Itu ya. Nah, coba kita ingat dulu dasarnya. AD per AB sama dengan AE per AC, gitu ya. Sama dengan DE per BC. Nah, karena yang diketahui itu AD, kemudian AB, kemudian DE dan BC, maka perbandingan yang kita gunakan ini saja ya. AD per AB sama dengan DE per BC. Gitu ya. Nah, setelah itu coba kita masukkan angkanya atau ukurannya ya. Itu tadi AD-nya itu 8. Kemudian AB itu kan AD ditambah BD ya, sehingga 8 ditambah 5, kemudian DE-nya itu X, BC-nya itu 26. Nah, maka kita sederhanakan menjadi 8 per 13 sama dengan X per 26. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah mempunyai ini, perbandingan ini ya, maka kita kalikan silang aja. 8 kali 26 sama dengan X dikali 13. Atau 13 dikali X sama dengan 8 dikali 26. Gitu ya. Oke, kini kedua ruas kita sederhanakan atau kita bagi dua dulu ya. Bagi 13 ya, karena sama-sama bisa dibagi 13, kita bagi aja. Ini 13 dapat 1, kemudian 26 dapat 2. Sehingga X itu sama dengan 8 kali 2. Gitu ya. Dan X diperoleh 16. Nah, jadi kesimpulannya apa? Panjang DE itu adalah 16 satuan. Gitu ya. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang coba simak soal yang nomor 2. Ini, ada segitiga ABC gitu ya. Sementara ada DE di dalamnya, di mana DE dan BC sejajar ya. Oke, ukurannya itu AE itu 6, kemudian EC itu Y, belum diketahui. Kemudian DE-nya 8, kemudian BC-nya 20. Nah, kita akan mencari panjang EC. Y ini kita cari ya. Oke, ingat dulu dasarnya dulu. Tadi AD per AB itu sama dengan AE per AC, gitu ya. Kemudian DE per BC. Karena yang diketahui AE dan AC, kemudian DE dan BC, berarti kita gunakan perbandingan dua ini aja ya. AE per AC sama dengan DE per BC. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita masukkan angkanya. Tadi AE itu 6 ya. 6, kemudian AC itu 6 plus Y. Kemudian DE-nya itu 8, BC-nya 20. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu. 8 per 20 ini sama-sama kita bagi 4 ya, sehingga diperoleh 2 per 5. Sehingga perbandingannya itu menjadi 6 per X plus Y, gitu ya, sama dengan 2 per 5. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini ya, maka langkah selanjutnya kita kalikan silang aja. 6 kali 5 itu sama dengan apa? 2 dikali 6 plus Y. Gitu ya.
Nah, sekarang kalau kita kalikan 6 kali 5 itu 30 ya. Kemudian 2 kali 6 itu 12. 2 dikali Y itu 2Y. Sehingga 30 sama dengan 12 ditambah 2Y. Gitu ya. Sehingga 2Y itu sama dengan 30 dikurangi 12. Nah, sehingga 2Y sama dengan 18 ya. Nah, maka diperoleh Y itu sama dengan 9. Nah, jadi kesimpulannya apa? Panjang EC itu adalah 9 satuan. Gitu ya. Sangat mudah ya untuk ini ya. Nah, satu lagi untuk soal yang nomor 3 ya. Ini. Ada segitiga ABC, kemudian DE juga ya, di dalamnya ada garis DE di dalamnya, itu di mana BC sejajar DE. Nah, ini ukurannya itu AE itu 5 ya, kemudian EC ya, EC itu 7. Nah, DE itu P, sementara ini BC-nya itu 2P plus 6. Nah, tentukan panjang BC. Nah, kalau soal ini ya, kalau mencari panjang BC otomatis kita cari P-nya dulu ya. Nah, kalau sudah ketemu P, maka kita masukkan ke 2P plus 6. Oke ya. Nah, sekarang kalau yang diketahui ini ya, AE dan AC, kemudian DE dan BC, perbandingan yang kita gunakan ini aja. Gitu ya. Nah, caranya sama, sebenarnya caranya sama, kita masukkan aja bilangan-bilangannya, sehingga diperoleh 5, gitu ya. AE-nya kan 5. Kemudian AC-nya itu kan 5 plus 7, gitu ya. Sama dengan P dibagi 2P plus 6. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka langkah berikutnya apa? Kita sederhanakan 5 per 12 sama dengan P plus 2P plus 26. Gini ya. Nah, sekarang coba kita kalikan silang seperti tadi ya. Kita kalikan silang itu menjadi 5 dikali 2P plus 6 sama dengan 12 dikali P. Nah, sehingga 10P ditambah 30 sama dengan 12P. Gitu ya. Nah, maka kita peroleh 30 itu sama dengan 12P dikurangi 10P. Atau 30 sama dengan 2P. Gitu ya. Nah, maka kita peroleh P-nya itu sama dengan 15. Nah, setelah kita menemukan P sama dengan 15, berarti kita akan menentukan panjang BC ya. Nah, tadi kan BC kan 2P plus 6 ya. Berarti P-nya kita ganti 15. Sehingga 2 dikali 15 ditambah 6. Atau 30 ditambah 6 ya. Hasilnya adalah berapa? 36. Nah, jadi kesimpulannya itu panjang BC itu adalah 36 satuan. Gitu ya. Mudah sekali ya untuk dasar segitiga yang sebangun ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.